Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang sebelumnya tentang motivasi pendefinisian bebas linear ya. Jadi kita sudah membahas beberapa hal kenapa kok kita perlu definisi ini ya. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana definisinya dan contohnya. Nah, jadi sedikit mengulas ya untuk yang video sebelumnya. Kita tahu untuk yang T ini, jadi ada salah satu vektornya yang di sini yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor yang lain. Tetapi kalau misalkan kita ingin mendefinisikan seperti ini agak lebih rumit, sedemikian hingga kita juga bisa melihat dari sudut pandang lain, yaitu bagaimana cara kita menyatakan nol dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di T. Nah, ternyata ya kalau misalkan dia punya sifat seperti itu tadi yang ada vektor yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear yang vektor-vektor lain, ternyata ya kombinasi linear dari vektor-vektor ini untuk menghasilkan nol ada solusi non trivialnya kan. Jadi ya ada salah satu yang tidak nol. Dan efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita menghilangkan satu vektor ini, jadi bisa kita cek nanti, jadi span dari T itu akan sama dengan span dari T dikurang, ya misalkan ini vektor ini ya, vektor A ya. Jadi ini dikurang A. Jadi alasannya itulah kenapa kita butuh definisi bebas linear. Nah, dan dari sini kita definisikan kalau kita punya V itu adalah ruang vektor atas lapangan R. Jadi kita punya himpunan ini ya, isinya S1, S2, sampai SK. Itu isinya vektor-vektor, jadi kita punya K vektor. Nah, S ini kita katakan bergantung linear atau linearly dependent ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau vektor ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear non-trivial dari S1, S2, sampai Sn. Dan jika tidak, jadi solusinya hanya yang kombinasi linear trivial saja, vektor nolnya, kita sebut dengan ya S-nya ini adalah bebas linear. Jadi sekali lagi maksudnya kombinasi linear non-trivial ini apa? Terdapat alfa I tidak nol, ya kan? Sedemikian hingga, ya ini kita punya alfa 1 S1 ditambah alfa 2 S2 plus bla 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 plus alfa K SK ya. Ini sama dengan ini vektor 0 ya. Jadi kita bisa menemukan salah satu koefisiennya minimal 1 sedemikian hingga ya dia menghasilkan kombinasinya di sini vektor 0 kan. Nah, jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menunjukkan S ini bebas linear? Caranya untuk menunjukkan S ini bebas linear bagaimana? Ya berarti ya ini diambil sebarang ya alfa I ya, anggota R. Jadi alfa 1 sampai alfa K. Dan kita punya alfa 1 S1 ditambah alfa 2 S2 plus bla 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 sampai alfa K SK ini sama dengan 0. Mengakibatkan masing-masing alfanya harus sama dengan 0. Jadi ini semuanya vektor ya, ini juga vektor. Oke, jadi kita buat kombinasi linearnya disama dengankan ya vektor 0 ya. Nah, kita harus menunjukkan bahwa setiap koefisiennya di sini, setiap alfanya itu harus semuanya 0. Jadi tidak boleh ada ya solusi yang ada di sini yang tidak 0 kan. Jadi kata kuncinya di situ. Kita ingin membentuk kombinasi linear dari vektor 0. Nah, ini dapat dari mana ya? Sekali lagi ya, dapat dari sini tadi cara pandangnya lah. Jadi kurang lebih harapannya bisa mendapat gambaran. Karena kadang-kadang memang dari mahasiswa pun agak sulit memahami definisi yang seperti ini kan. Harapannya dengan pembawaan dari awal ini akan jauh lebih mudah. Oke, terus ini ya untuk penjelasannya ya di sini ya. Jadi S ini dikatakan bebas linear kalau
ya untuk sebarang skalar alfa I yang memenuhi ini sama dengan 0, akibatnya alfa I-nya ini harus semuanya 0. Jadi sekali lagi kata kuncinya ini ya. Jadi ini yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan S-nya itu adalah suatu himpunan yang bebas linier. Nah, bagaimana contohnya? Pertama, diberikan contoh himpunan yang bergantung linier terlebih dahulu. Jadi contohnya kita punya 4 buah vektor di sini di himpunan ini ya. Dan dapat kita tunjukkan himpunan ini merupakan himpunan bergantung linier atau ya tidak bebas linier, sama saja ya. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya, tunjukkan saja ketika kita membuat kombinasi linier dari vektor 0 terdapat solusi non-trivialnya. Jadi kita punya di sini kombinasi liniernya, terus ini dari vektor 0 kan sama dengan 0 kan. Dan kita ya cek CC-nya di sini kan. Apakah semua C-nya di sini harus semuanya 0? Oh, ternyata tidak. Kita bisa mendapatkan C1 sama dengan 1, C2-nya 0, C3-nya negatif 1, C4-nya negatif 1. Sedemikian hingga ketika kita operasikan di sini, kita kalikan ya, semuanya dijumlahkan menghasilkan vektor 0. Padahal di sini bisa dilihat C1-nya tidak 0 kan. Dan cukup salah satu saja, ya meskipun di sini ada lebih dari satu, ya tidak masalah ya. Jadi kalau kita bisa menemukan salah satu saja dari koefisien yang ada di sini yang tidak 0, padahal kombinasi linear semuanya di sini menghasilkan vektor 0, berarti dia bukan merupakan himpunan yang bebas linier atau himpunan bergantung linier. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh himpunan bebas linier. Jadi di sini akan kita tunjukkan bahwa himpunan ini merupakan himpunan bebas linier. Bagaimana caranya? Ya seperti biasa kan, kita buat kombinasi linier dari vektor 0. Targetnya apa? Tunjukkan C1, C2, dan C3 ini semuanya 0. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Bisa kita lihat di sini dari baris pertama. Jadi yang ini ya, kita punya C1 plus C2 sama dengan 0. Terus kita punya dari yang tengah ini, kita punya C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 0. Terus dari yang paling bawah, ini kita punya C1 tambah C3 sama dengan 0. Nah, padahal kalau kita punya C1 tambah C2 sama dengan 0, berarti kan ini sama dengan 0. Artinya apa? C3-nya harus 0. Kalau C3-nya 0, ini 0, berarti kan C1-nya juga harus 0. Nah, kalau C1-nya ini 0, berarti kan ini 0 ya. Berarti C2-nya mau nggak mau juga harus 0. Berarti setiap kali kita membuat kombinasi linier dari vektor 0, menggunakan vektor-vektor yang ada di sini, berakibat apa? Ya, kita punya skalar-skalarnya ini semuanya harus 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang bebas linier. Oke. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga dapat semakin memperjelas ya tentang definisi dari bebas linier yang ada di ruang vektor ya. Jadi semoga setelah ini tidak kesulitan lagi untuk mengecek apakah suatu himpunan itu merupakan himpunan bebas linier atau himpunan yang tidak bebas linier. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.